Ordo Saudara Dina OFM pada tanggal 13 Juli yang lalu memilih Romo Massimo Fusarelli sebagai minister jenderal yang baru. Romo Fusarelli adalah penerus Santo Fransiskus Assisi yang ke-121 sebagai pimpinan dari 12.000 saudara Fransiskan di seluruh dunia. Romo Massimo Fusarelli dipilih untuk periode 6 tahun 2021 hingga 2027. Beliau menggantikan Romo Michael Perry dari Amerika Serikat yang dipilih pada bulan Mei tahun 2015. Pengumuman disampaikan oleh Kardinal João Braz de Avis, prefek kongregasi untuk lembaga hidup bakti serta kelompok kerasulan yang ditunjuk oleh Paus Fransiskus sebagai delegasi untuk Kapitel Umum OFM pada tahun 2021. Romo Fusarelli lahir pada tanggal 30 Maret 1963, mengucapkan kaul kekal pada tanggal 8 Januari 1989 sebagai anggota Provinsi Roma. Romo Fusarelli pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal untuk Formasi dan Studi dari tahun 2003 hingga 2009 dan menjabat sebagai provinsial di Provinsi Santo Bonaventura, Lazio, Abruzzo. Berikut ini wawancara Romo Massimo Fusarelli OFM oleh Romo Francesco Paton, Kustos Tanah Suci. Siamo con Fra Massimo Fusarelli. Kami bersama dengan Romo Massimo Fusarelli, Minister Jenderal terpilih Ordo Para Saudara Dina. Hal pertama yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana perasaan beliau setelah terpilih. Il primo sentimento è quello di timore. Perasaan pertama takut dan bingung dengan tanggung jawab berat yang diberikan kepada saya yang lemah ini. Di sisi lain saya melihat kepercayaan besar dari para saudara yang sesudah pemilihan memeluk saya. Saya rasakan ini sebagai bentuk dukungan. Ada kedamaian yang saya rasakan dan saya tahu bahwa saya tidak akan sendirian dalam melaksanakan tugas ini. Berangkat dari anggaran dasar yang sudah berusia 800 tahun, tantangan pertama adalah untuk tetap berpegang teguh pada anggaran dasar dan Injil yang tidak bisa dipisahkan. Hidup kita harus selalu kembali pada Injil. Inilah tugas kita, yaitu menghayati karisma kita. Santo Fransiskus menyebutkan kekuatan kita adalah semangat adorasi dan devosi dalam mendengarkan Injil. Tantangan yang lain adalah untuk tetap berpikir secara global sebagai ordo, namun bertindak secara lokal sesuai situasinya masing-masing. Kepada para saudara Fransiskan dan umat Kristiani di Tanah Suci, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk berada di sana sebagai Fransiskan selama 800 tahun. Dan juga sebagai orang Kristiani. Saya ingin mendorong semua orang yang tinggal di Tanah Suci yang sudah terbiasa dengan segala kesulitan agar semakin menjadi seperti yang diinginkan Santo Fransiskus Assisi, yaitu menjadi tanda perjumpaan dan dialog yang tetap berdoa dan menerima para peziarah di tempat-tempat suci. Juga saya ingin menyemangati para saudara yang berkarya di kustodi Tanah Suci, di paroki dan di sekolah. Juga mereka yang berkarya di Studium Biblicum Franciscanum, di sekolah-sekolah dan kolese milik kustodi. Selanjutnya kepada seluruh ordo, saya ingin mengajak agar kita tetap melanjutkan karya kita di Tanah Suci. Kami menginginkan sebagai ordo, mengundang seluruh ordo untuk memberikan perhatian khusus kepada karya kita di sana yang unik. Saya yakin kita perlu bekerja lebih keras dan dengan sukacita terus melayani tempat-tempat di Tanah Suci. Christian Media Center mengenang beberapa kunjungan Romo Michael Perry di Tanah Suci dalam rangka Kongres Komisariat Tanah Suci serta peringatan 800 tahun kehadiran Fransiskan di Timur Tengah. Demikian cuplikan wawancara dengan Romo Michael Perry. Saya yakin bahwa kita sedang menghadapi banyak perubahan di dunia. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang memungkinkan kita untuk mendalami identitas kita serta arah untuk masa depan. Dan tugas kustodi adalah menegaskan identitas Injili dalam karisma Fransiskan. Dalam menghadapi tantangan besar, janganlah takut. Tuhan beserta kita.
Io credo questa è una la permanenza dei frati minori. Saya percaya bahwa keberadaan para saudara Dinar di sini adalah tantangan, terlebih di Syria hari ini, yaitu untuk menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Per esempio, dimostrare che Dio non ha abbandonato il suo popolo. 800 tahun yang lalu Santo Fransiskus melakukan perjalanan damai ke Mesir. Hari doa untuk Tanah Suci adalah oase untuk perdamaian dan harapan. Penting untuk ditekankan bahwa perutusan ini diperbarui beberapa kali oleh beberapa paus. Tempat suci yang kita jaga selalu berbicara bagi seluruh umat manusia. Saya berterima kasih kepada semua saudara yang melayani sebagai komisariat Tanah Suci, serta para saudara di Tanah Suci. Kalian tidak sendiri. Seluruh ordo ada dan berdoa bersama Anda semua, dan Kristus pun ada di tengah kita. Syukur kepada Tuhan juga pada masa sulit ini atas cintanya, atas kehadirannya di dunia dan dalam hidup kita. La sua presenza nella nostra vita e nel nostro mondo.